Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung Mas Rajib. Nabi Yusuf pantun. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan, para pengurus yayasan, kepala sekolah dari SMA sampai TK, dari TK sampai SMA, para asatiz wal asatizah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita semua yang berada di tempat yang mulia ini akan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bangun dari tidur tadi, kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang tidur tadi malam bisa bangun di pagi harinya. Berapa banyak saudara kita yang tidur lalu di pagi harinya dia sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum tidur itu kita dianjurkan untuk berwudu, baca doa, bangun dari tidur baca doa lagi. Supaya apa? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengutip ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42 bahwa Allah itu menggenggam ruh manusia pada dua ketika. Pertama, ketika dia itu mati, meninggal dunia, maka ruh kita langsung digenggam oleh Allah, artinya di sisi Allah. Kedua, ketika kita tidur. Terkadang ruh itu Allah kembalikan dan terkadang ruh itu Allah tahan karena Allah sudah menetapkan kematian kita. Makanya sebelum tidur itu banyak-banyaklah istighfar. Ini semua kesalahan orang kita ingat-ingat sebelum tidur. Yang dihitung sebelum tidur itu untung rugi, untung rugi. Itulah yang diingat. Bayangkan kalau kita mati su'ul khatimah. Dianjurkan kita berwudu. Berwudu itu dianjurkan oleh para ulama pada 4 ketika. Pertama, ketika kita setelah buang air kecil ataupun buang air besar, setelah itu berwudu. Kedua, sebelum tidur dan setelah tidur. Kemudian ketiga, kita dianjurkan untuk berwudu ketika untuk menyelesaikan hal-hal yang penting. Jadi seperti ingin menyelesaikan pekerjaan, mungkin baru sudah kuliah, mau melamar pekerjaan, seolah Allah memudahkan. Makanya kemarin tuh sebelum masuk Nurul Ilmi wuduk dulu. Alhamdulillah diterima. Wah, gitu kan? Yakin ustaz-ustazah sebelum masuk ke Nurul Ilmi kemarin ambil wuduk dulu. Memang kata para ulama sebelum melakukan hal-hal yang penting itu berwuduk. Alhamdulillah kemarin berwuduk. Mungkin teman Nana kemarin tidak lulus. Mungkin antum tidak wuduk kemarin. Ana berwudu, alhamdulillah. Itu dianjurkan kita
memperbaharui wudhu kita. Jadi sebelum tidur berwudhu lah. Janganlah diingat-ingatkan lagi kesalahan kawan kita di siang hari itu. Makanya ada sahabat Nabi kan yang dijamin 3 kali masuk ke dalam surga. Setelah ditelusuri oleh Ibnu Umar, ternyata dia apa amalannya? Sebelum tidur dia memaafkan kesalahan saudaranya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dosa kita, dan kita orang-orang yang selalu memaafkan teman kita, memaafkan saudara-saudara kita. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat yang mulia bersama orang-orang yang baik. Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah hadir di majelis ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada majelis ilmu, ungkapannya adalah orang yang masa mudanya tidak pernah menuntut ilmu, atau ada majelis seperti ini tidak mau dia hadir, bayar tidak mau juga hadir. Apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan kepada dia 4 kali. Takbir 4 kali itu apa? Meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i itu menganggap orang yang tidak mau menuntut ilmu itu sama dia dengan mati. Tidak ada siraman rohani yang masuk kepada jasadnya. Maka kita beruntung kepada Allah hadir di majelis yang mulia ini. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, berhenti. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Adakah taman-taman surga itu di dunia? Ini bukan surga, taman. Riyadul jannah hilaqat zikri. Kata Rasulullah, taman-taman surga ini adalah majlis ilmu. Wah, kita semua ini berada di taman surga, kata Rasulullah SAW. Beruntung kita. Taman surga itu bukan di mall, bukan di pasar. Makanya kita itu, kalau hati kita itu berat, bermasalah, hadirlah di majelis ilmu. Punya masalah dengan suami, hadir di majelis ilmu. Ini kalau istri itu punya masalah dengan suami, kumpullah sama ibu-ibu. Mana? Ibu-ibu itu kan kompor pula. Oh, suami kayak gitu katanya. Seorang istri, seorang suami pun seperti itu. Punya masalah, keluar daripada rumahnya, ngumpul dengan teman-teman di warung kopi, main domino. Wah, dia ceritalah masalah dia dengan istri. Oh, saya kalau istri seperti itu saya ceraikan. Oh, meledak. Balik ke rumah, api, ketemu api, apa tidak meledak? Kadang teman-teman kita itu tidak baik semua. Tak perlu kita menceritakan masalah keluarga kita. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Bermunajat kita kepada Allah. Ini bercerita pula. Kadang temannya, kadang bahasanya baik mendukung gitu, tapi dalam hatinya bukan main dia nengok gitu. Seperti itu, dikompor-komporin gitu. Pulang ke rumah terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Maka hadir kita di majelis ilmu ini, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan saudara, punya masalah kita dengan suami ataupun istri, hadir di majelis ilmu, akan Allah berikan ketenangan kepada kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan. Makanya orang menikah itu mintanya ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Dari mana kita tahu sakinah itu? Di majelis ilmu. Suami itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Istri itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Coba kalau kita punya ilmu, tahu kita ini suami ini bukan main. Sama dengan ayat Allah. Kita hanya tahu ayat Allah Al-Quran. Padahal istri itu ayat Allah.
Allah. Suami itu juga ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalaulah suami itu tahu bahwa istrinya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, mana mungkin seorang suami menampar istrinya. Kalaulah istri tahu suami itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tak mungkin seorang istri berlagak kasar kepada suaminya. Dari mana dia tahu? Ilmu. Hadir di majelis ilmu. Maka beruntunglah kita. Jangankan kita manusia, seekor binatang yang hina saja bisa menjadi mulia karena ilmu. Anjing kalau diajarkan untuk berburu, lalu ditangkapnya seekor rusa tanpa disembelih pun boleh untuk kita makan, asalkan sebelum kita melepaskan anjing itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulia anjing itu karena ilmu. Apalagi manusia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berapa keutamaan orang yang berilmu, dan ilmu itu didapatkan ketika kita berada di majelis seperti ini. Kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, kita minta nasihat, maka disitulah akan muncul yang namanya sakinah. Makanya kalau orang sudah menikah tidak mau hadir di majelis ilmu, berarti doa kita sudah tidak dikabulkan. Karena apa? Tidak mendapatkan yang namanya sakinah, apalagi mawaddah, sampai kepada warahmah. Sakinah dulu, kalau sakinah yang enggak ada, apalagi mawaddahnya itu, sampailah kepada rahmah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir punya suami, punya istri, kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Karena jasad kita ini selalu disirami dengan siraman rohani. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang panjang riwayat Abu Hurairah bahwa Allah punya malaikat yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla zikri. Allah punya malaikat yang berkeliling untuk mencari majlis ilmu. Apabila malaikat itu mendapatkan majlis-majlis ilmu, maka malaikat itu berkata kepada malaikat yang lain, halumu ila hajatiku, kemari, ini sudah ketemu majlis-majlis yang kita cari. Panggil oleh Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku itu di tempat tersebut? Maka malaikat menjawab, mereka bertakbir kepadamu wahai Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah dengan ucapan Subhanallah. Mereka bertahmid kepadamu ya Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah, mereka tak pernah melihatmu wahai Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka itu melihatku wahai malaikat? Apa kata malaikat? Seandainya mereka itu melihatmu wahai Allah, maka semakin cintalah dia kepada engkau, semakin bertakwalah dia, semakin ingin dia berjumpa dengan engkau wahai Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta dariku wahai malaikat? Malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari azab neraka wahai Allah. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Kata Allah, demi Allah, mereka tak pernah melihat nerakamu wahai Allah. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakaku? Kalaulah seandainya mereka itu melihat nerakamu, maka semakin takutlah, semakin tidak inginlah dia
untuk masuk ke dalam neraka-Mu, wahai Allah. Lalu apa yang mereka inginkan dariku? Maka malaikat itu pun menjawab, mereka ingin masuk ke dalam surga-Mu. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Demi Allah, mereka tak pernah melihat surga-Mu, wahai Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka itu melihat surgaku? Oh, kalau seandainya mereka itu melihat surga-Mu, maka semakin inginlah dia untuk masuk ke dalam surga-Mu dan berkumpul di majlis ilmu. Kata Allah, wahai malaikat, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Malaikat, saksikan sungguhnya aku mengampuni mereka semua. Oh, berkata salah seorang dari malaikat, yaqulu malakun minal malaikah, wahai Allah, fihim fulanun laisa innama jaa li hajatin. Di antara mereka itu, wahai Allah, ada mereka itu tidak niat untuk hadir di majelis ilmu. Nah, misalkan ada mungkin di antara kita yang tidak enak, mungkin tidak ada enaknya nak keluar, kawan banyak duduk semua, nak keluar nampak gitu, itu paksalah duduk situ, tidak ada niat. Apa kata Allah? Walaupun seperti itu, humul julasa la yushqa bihim jalisuhu. Mereka duduk bersama orang yang baik, mereka pun dapat ampunan. Jadi jangan khawatir, Ustaz. Walaupun terpaksa dikit kita di sini, insya Allah Allah ampunkan. Kenapa? Karena kita bersama orang-orang yang baik. Nah, pembahasan kita juga bukan ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai penguat saja supaya kita itu bisa dimanapun ada majelis ilmu, duduklah kita di situ, dengarkan kalam ulama, minta nasihatnya, seolah hati kita menjadi tenang. Bukan di sini baik, di rumah juga subuh-subuh hadir duduk kita. Pembahasan kita hari ini adalah tentang taubat. Taubat. Tahu apa itu taubat, Ustaz? Ada yang tahu tak? Taba yatubu YouTuban. Nah, kalau YouTuban itu ilmu kirologi, main kira-kira saja. Taba yatubu taubatan. Apa taubat? Taubat itu artinya kembali. Kembali dari mana? Ar-ruju' min af'alil madmumah ilal af'alil mahmudah. Kembali dari perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji. Kita ini bukan malaikat yang tak pernah berbuat dosa. Kita pun juga bukan iblis yang tak pernah berbuat benar. Kita ini manusia mahallul khata' wal nisyan. Tapi sejahat-jahatnya setan itu pernah minta taubat. Mungkin setan itu, iblis itu merenung, mungkin kan, saya dulu pernah dalam surga, ini agak-agak ini masuk dalam neraka, mungkin merenung sendiri, mungkin pengen dia taubat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitab ini kita bahas ini Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ini luar biasa, hebat juga, salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Dia lahir tahun 631, wafat tahun 676. Dia ini umurnya sekitar 45 tahun saja, tapi karyanya luar biasa. Kitabnya Riyadhus Shalihin di bidang hadis. Kalau di bidang fikih ada Majmu' Syarah Muhadzab, ada
Minhajut Talibin, Rawdatut Talibin. Kalau di bidang akhlak ada yang namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah, banyak. Pernah baca? Nanti pernah juga baca semuanya. Saya kok nih baik. Mungkin asatis pernah lah baca kitab. Imam Nawawi ini 2 tahun dia tidak pernah menempelkan punggungnya ke lantai. Dia nulis. Kita semenit ini 2 tahun dia tidak pernah. Bacalah biografi Imam Nawawi itu. Nulis keningnya behang. Itu Imam Nawawi 2 tahun. Ada percaya buka lah biografi Imam Nawawi, luar biasa. Ini makanya umurnya pendek, karangannya luar biasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi iblis pernah minta taubat, tapi dia malu minta dengan Allah. Dia mintalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Tapi Nabi Musa ini pun juga pernah sombong. Karena dia ini bisa berbicara dengan Allah, merasa tinggi hati. Kita baiklah, kalau pernah ngomong dengan Pak Jokowi pasti bangga. Walaupun dengan beberapa permasalahan kita tidak sepakat, gitu kan. Tapi kalau sudah ngomong, itulah isi mulut kita berhari-hari. Ini Nabi Musa berbicaranya dengan Allah. Apa tidak bangga? Dia tanya sama Allah, wahai Allah, kalau tidak benar kisah ini nanti tolong perbaiki, ada habaib di majelis kita nih, para ustadz yang luar biasa. Ini Imam Al-Ghazali yang menceritakan ini. Kata Nabi Musa, wahai Allah, adakah hamba yang lebih dekat dengan aku kepadamu, wahai Allah? Kata Allah, wahai Musa, engkau jangan sombong. Kata Allah, tahu tak, engkau itu bisa berdialog dengan saya, bukan sama kita bisa berdialog seperti ini. Ada 70.000 hijab yang menghalangi antara aku dengan engkau, karena kau tak akan mampu melihat cahayaku. Di antara 70.000 hijab itu terbuat dari air, terbuat dari cahaya, terbuat dari kegelapan. Di antara itu ada suara gemuruh air. Kalau manusia mendengar suara gemuruh itu, copotlah hati dari badannya. Engkau jangan bangga dulu, wahai Musa. Tapi ada satu umatku, yang mana aku dengan dia tak ada satupun perantara. Kalau dia bermohon kepadaku, aku ijabah. Siapakah dia? Itulah umat Nabi Muhammad. Dan aku berikan, inni a'taitu nurani, aku berikan kepada dia itu 2 cahaya. Kaila yadurruhum zulmatan. Dan 2 cahaya itu mampu menerangi mereka dari 2 kegelapan. Kata Nabi Musa, wama nurani ya Rabb, apa 2 cahaya itu? Dan wama zulmatani, dan apa 2 kegelapan itu? Kata Allah, 2 cahaya itu adalah, yang pertama, nurur Ramadan, cahaya Ramadan. Wa nuru Quran, cahaya Quran. Kita semua berada di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Ini kita sudah dapatkan 2 cahaya itu. Wa ma zulmatani, dan apa 2 kegelapan itu yang tidak mampu diterangi kecuali dengan 2 cahaya ini? Nurul qabri, cahaya kubur, kegelapan. Zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah,
kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Tidak akan mampu diterangi kecuali dengan dua cahaya ini. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa baik pengen jadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan memanglah hari ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita baca itu Al-Quran, mudah-mudahan dengan itu semua mampu menerangi kita di alam kubur nanti dan mampu memberikan cahaya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada iblis yang minta taubat tadi. Jadi iblis minta taubat kepada Nabi Musa karena Musa tadi pernah bisa berbicara dengan Allah. Pergilah Nabi Musa bermohon kepada Allah. Oh, bisa, kata Allah. Sampaikan lewat Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan kepada iblis. Apa kata Nabi Musa? Bisa. Wahai iblis, engkau bertaubat dan taubat engkau diterima walaupun engkau banyak dosa, tapi satu syaratnya. Engkau bersujud di kubur Nabi Adam. Kalau bahasa kita, tush, sorry baik katanya. Sedangkan dia dalam surga saya tidak mau sujud, apalagi tinggal mayatnya. Selama-lama lah khalidina fiha abada. Iblis selama-lamanya di dalam neraka. Tapi iblis pengen dia taubat karena takut dengan neraka tadi. Tapi karena kesombongan itu jauh lebih tinggi daripada rasa takutnya, dia rela lah masuk ke dalam neraka daripada bersujud kepada Adam. Tapi ada rasa ingin taubat. Kalau kita tidak ada rasa ingin taubat, ini parah dari iblis. Iblis pengen taubat. Imam Nawawi membahas tentang taubat ini dengan kalam ulama. At-taubatu, taubat ini sudah kita sebutkan tadi. Taubat tadi kembali dari apa? Dari akhlak tercela, perbuatan tercela kepada perbuatan terpuji. Apa hukum taubat? Apa hukum taubat, Ustazah? Hukum taubat apa? Ustazah tahulah tapi tidak mau jawab. Agak sombong pula. Agak jadi iblis pula sombong katanya kan. Taubat itu hukumnya wajib. At-taubatu wajibun min kulli zambin. Taubat itu wajib hukumnya dari segala dosa yang kita lakukan. Wajib hukum kita bertaubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurut. Syarat taubat kalau kita punya masalahnya dengan Allah, maka syaratnya ada 3. Jadi kalau 3 ini terpenuhi, kita bermohon kepada Allah. Kalau ada salah dengan Allah ya, taubat kita insya Allah diterima. Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah, berhenti dari perbuatan maksiat. Kalau kita bertaubat maksiatnya masih dilanjutkan, itu tidak akan diterima taubat kita. Berhenti, ayyuqli'a anil maksiyah. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal atas apa yang dia lakukan. Menyesal ya. Ini kalau orang tidak nyesal, sudah lakukan dosa, kadang kita ini ngomongnya taubat. Sudah taubat ngomong-ngomong, saya dulu kayak ini. Wah, seakan-akan kita bangga, berarti kita tidak menyesal. Jadi kalau syarat taubat yang kedua itu ayyandima ala fi'liha, menyesal. Itu kalau salahnya dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Fa in fukida ahadus salasah lam tasiha taubatuhu. Yang ketiga itu punya tekad untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Kalau ketiga syarat ini tidak dicukupi, tidak dilengkapi, maka taubatnya tidak diterima. Jadi kalau kita mau taubat kepada Allah, lengkapilah. Tidak sholat misalkan. Apalagi maksiat kita kepada Allah yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Cukup kita bertaubat kepada Allah. Yang pertama, berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau tiga ini tidak kita lengkapi, berarti taubat kita tidak diterima. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adamiyin fasyurutuha arba'atun. Tapi kalau maksiatnya itu ada kaitannya dengan anak Adam, maka syaratnya ada 4. 3 diantaranya sudah kita sebutkan di atas, ada tambahannya 1 lagi. Apa? Wa ayyabara'a min haqqi sahibiha. Dia harus melepaskan diri dulu, ataupun dia meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Fa in kanat malan aw nahwa radduhu ilai. Kalau dia berupa materi yang kita pakai, yang kita pinjam, maka kembalikan. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makanahu minhu talabal afwah. Wa in kanat ghibah astahallahu minha. Kalau dosanya berupa ghibah, maka mintalah halal kepadanya. Jadi kalau dosa kita dengan Allah, kalau dosa dengan manusia, bisa kita doa dengan Allah. Kita ada kaitan dengan orang yang kita sebut. Tapi kata para ulama, jangan, kalau permasalahannya itu kalau kita sebutkan nanti berbahaya, cukup kita berdoa kepada Allah, puji dia itu, minta ampunkan dia dari dosanya. Tapi kalau bisa kita minta. Kalau masalahnya tidak yakin kita, masalahnya itu tidak membuat suatu permasalahan yang besar, maka kita minta maaf langsung. Apalagi ghibah. Apa itu ghibah? Karena Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Kalian membicarakan orang lain, yang mana orang lain kalau engkau bicarakan hal itu dia tidak suka. Itulah disebut dengan ghibah. Kata para sahabat, kalau dia diomongin itu benar, bagaimana ya Rasulullah? Kalau benar, itulah ghibah. Kalau tidak benar, namanya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ini biasanya yang rajin ghibah ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau tidak salah per hari suku kata yang keluar dari mulutnya itu 12.000 katanya. Kalau bapak-bapak 6.000. Mungkin statis lebih tahu lah itu. Nyerocos bengong. Itu sebenarnya fitrah perempuan, tapi terkadang itulah yang menjebak kita untuk masuk ke dalam neraka. Ini pantanglah nengok orang salah dikit itu korek-korek kesalahannya, ngambil tugas malaikat. Malaikat pun mungkin tak segitu pula. Itu pula lebih daripada itu, nggak cari tahu. Pantang dengar orang ngumpul dikit pergilah gitu. Apa. Itulah gawe gitu. Tidak usah dikorek-koreknya. Ini ibu-ibu biasanya seperti itu. Kalau lah ngumpul itu aduh baik. Nengok nampak suami kawan itu, suaminya tuh kayak gitu ya. Oh iya kayak gitu. Itulah isi mulutnya ngomong. Apalagi bulan puasa ini. Kurang pahala puasa kita. Habis. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat ada orang yang mencakar-cakar wajahnya. Orang yang ghibah ini Allah ancam di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Sukakah kamu makan daging
temanmu sendiri, fakarihtumu. Padahal itu kalian benci. Sama dengan makan bangkai teman kita. Ada yang pengen makan bangkai teman? Sama makan bangkai tikus. Ada yang pengen? Tidak ada. Nah, orang yang suka ghibah itu habis pahalanya, dikuras. Janganlah suka menghibah, ya. Terutama ibu-ibu inilah. Kalau bapak-bapak ini tidak lah. Yang iyo-iyo baik, yang pasti-pasti baik biasa. Tapi ibu-ibu ini biasanya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Walaupun dia seperti itu, sayang kalau dia sudah cinta dengan suaminya, woi, bukan main. Coba kalau ibu-ibu itu pergi kondangan, ada 2 tas koleksinya. 1 tas isinya amplop untuk si tuan rumah, satunya tas kalau pulang nanti masuklah kue bulung, bakwan. Apa kata panitia? Ini ibu ambil banyak sisanya. Apa kata ibu-ibu? Jangan, saya banyak, udah kenyang katanya. Ambillah bu, ini sisanya banyak. Jangan, ambil juga tangan. Tapi apa? Ibu-ibu itu ingat dengan anak di rumah. Kalau dia makan enak. Tapi berapa banyak anak yang tidak ingat dengan ibunya. Coba kalau bapak-bapak pulang ke rumah dari kondangan, mana makanannya Pak? Itulah yang dikasih. Ada makanan. Bapak-bapak malu. Ibu-ibu tak punya malu. Luar biasa ibu-ibu. Coba kalau bapak-bapak meninggal, kita kalau suami meninggal, di mana posisi istri? Di pangkuan suami, bukan di pangkuan suami, di dekat kepala suami. Kalau ada orang datang, wah dia nangis, salam apa segala macam. Cinta dia dengan suaminya. Coba kalau bapak-bapak tuna di luar itu, pakai peci hitam, duduk ngerokok. Nah, kalau perokok, nengok-nengok yang lain, ini istri saya udah meninggal. Oh, bapak kayak gitulah. Tapi kalau ibu-ibu tidak, dia tetap sampai dia sudah dimakamkan, masih aja tangis itu berlumuran. Kalau bapak-bapak ini sedih ada, tapi tidak semuanya. Ya ada beberapa. Asatis kita ini insya Allah tidak. Itu luar biasa. Tapi itu tadi, ibu-ibu ini kekurangan tuh pada ghibah. Ngomongin orang gawenya. Kalau bertemu tuh dengan kawan lama, sudah. Itu teman kita yang satu ini tidak kayak kita ya. Mentang-mentang lah kita. Mentang-mentang kita sukses, kawan itu. Aduh. Jadi jangan sampai ghibah. Jadi kalau ghibah minta maaf kita. Minta maaf. Para hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, nah ini lagi. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq min dzalikal dzambi wa baqiya alaihil baqi. Seandainya dia bertaubat dari sebagian dosanya, sah taubatnya. Ini kalam ulama ini. Pendapat yang ijma' ulama. Jadi kalau seandainya kita banyak dosa nih, taubat pada Allah, dosa ini baik, dosa ini biarlah dulu misalkan, sah taubatnya. Orang ini rajin mencuri, rajin berzina, rajin khamar misalkan. Saya nak taubat dari khamar dulu, yang zinanya nantilah misalkan. Yang taubat khamar itu sah, tapi janganlah kayak gitu nih. Ada tak orang kayak gitu? Saya tobat satu, yang lain biarlah dulu. Sekaliguslah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk kepada dalil Al-Qur'an. Tadi itu kalam ulama. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Imam Nawawi ini salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Pertama, ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31.
Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian meraih keberuntungan, kebahagiaan. Jadi sababul falah itu salah satunya adalah bertaubat. Kita kalau pengen bahagia hidup kita, bertaubat. Jadi hikmah yang pertama dari ayat ini adalah bahwa salah satu sebab untuk menjadi orang bahagia itu adalah bertaubat. Pernah dengar kisah Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini seorang perampok besar, preman. Dia itu kalau ngerampok dibunuh dulu orangnya, bukan duitnya diambil dulu, orangnya itu dibunuh, baru uangnya diambil. Kalau kita sejahat-jahatnya kita ambil uangnya dulu, kalau dia tidak mau ngasih baru bunuh. Ini tidak, langsung aja bunuh. Nah, itu Fudail bin Iyad. Tapi ketika Fudail bin Iyad ini, dalam suatu riwayat itu dikisahkan ketika dia ingin mendatangkan salah seorang kekasihnya, lalu dia mendengar orang tersebut, sebelumnya dia dengar orang membaca surat Al-Quran, Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Kapan lagi masanya orang beriman itu untuk takut kepada Allah, untuk selalu mengingat Allah? Maka Fudail bin Iyad pun mendengar itu, jawabnya, sekarang masanya wahai Allah. Dia bertaubat, dia pun menjadi seorang ulama besar. Diceritakan di kitab-kitab bagaimana dia bisa terkenal, bagaimana dia menjadi orang yang beruntung. Salah satunya dia bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Istighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubat kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang taubat. Beristighfar kepada Allah. Jadi ada juga beda istighfar dengan taubat ini. Apa beda istighfar dengan taubat? Yang bisa kasih duit nanti. Oh, enggak. Ustaz ini tahulah ini. Ini salah satunya, jadi mungkin ada juga perbedaan. Kalau taubat, kalau istighfar itu tidak nunggu dosa dulu. Tidak harus berdosa kita beristighfar. Tapi kalau taubat harus mereka memang melakukan dosa terdahulu kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi kalau istighfar kapan aja dia istighfar tanpa batas. Kalau taubat dikasih batas sama Allah. Ada pembahasan hadisnya. Kapan batas taubatnya? Ketika matahari terbit di sebelah barat, maka ketika itu pintu taubat ditutup. Ini kalau kita sampai ke hadis itu nanti insyaallah kita bahas juga sedikit. Tapi kalau istighfar nggak ada batasnya. Jadi orang kalau beristighfar belum tentu dia bertaubat. Tapi kalau orang bertaubat sudah terkandung di dalamnya istighfar. Ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ayat ini diawali dengan iman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mendengar ayat yang diawali dengan iman, maka pasang kuping baik-baik. Karena setelahnya itu ada sebuah peristiwa yang besar. Kalau tidak itu larangan, pasti itu anjuran. Jadi kalau kita dengarlah ayat tentang manggil orang-orang yang beriman, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Memang penting semua, ini jauh lebih penting daripada yang lain. Sudah dipasang kupingnya baik-baik tadi, Bu. Ini lagi baca ayat Al-Quran ini yang diawali dengan iman.
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Itu tadi, menyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Masuk lagi kepada hadisnya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah tidak lama dia bersama Nabi, Bu. Hanya 4 tahun saja. Tapi di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, demi Allah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam setiap harinya tidak kurang daripada 70 kali. 70 kali dia bertaubat kepada Allah, beristighfar. Jadi kalau kita sekarang dosa kita dikit, ada yang jauh lebih, bahkan tidak ada dosanya, taubatnya lebih banyak daripada kita. Kita yang berlumuran dosa tidak mau bertaubat kepada Allah. Rasulullah aja yang maksum beristighfar dan bertaubat tidak kurang daripada 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain, dalam satu hari itu 100 kali dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah itu bahagia melihat hambanya yang bertaubat? Maka Allah sangat bahagia. Bukan kita saja yang bahagia kalau bertaubat, bahkan Allah sangat bahagia kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Hadis ini dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik. Sebenarnya Anas bin Malik ini tidak punya anak namanya Abu Hamzah, tapi gelarnya saja. Anas bin Malik ini khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka orang-orang berduyun-duyun memberikan hartanya. Ada yang memberikan onta, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan tanah. Ternyata Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik ini, tidak memiliki apa-apa. Lalu dia serahkan seorang anak laki-lakinya. Tapi Anas bin Malik ini pintar, dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik ini pernah didoa pula oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah kepada Anas bin Malik? Allahumma ksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak-anaknya. Kalau kita diminta doa sama orang, doakan anak saya. Apa kayak doa itu? Usah yang panjang, itu. Kayak doa, insyaallah. Tambah lagi dengan doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu doanya. Kalau ada orang minta doa, kita kasih doa itu. Makanya Anas bin Malik ini berkat doa Rasulullah juga diminta dibanyakkan hartanya. Orang Madinah itu ketika panen kurma dalam 1 tahun cuma sekali, tapi Anas bin Malik 2 kali. Punya keturunan banyak, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya doa. Ini kata Al-Mukhsis tadi, ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Jangan berhenti berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah melalui 3 cara. Yang pertama, doa itu Allah langsung ijabahkan ketika itu juga. Yang kedua, doa itu Allah simpan di akhirat. Ketika itu kita terkejut, Allah berikan
suatu anugerah pada kita. Ini apa kata kita? Maka Allah mengatakan kepada kita, ini doamu ketika di dunia engkau bermohon, aku simpan dulu, karena pada saat itu belum saatnya untuk dikabulkan, maka hari ini di surga aku balas. Kemudian yang ketiga, Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Kita kalau sakit berdoa kepada Allah, janganlah kita, kalau seandainya sakit kita tidak sembuh, jangan kita berburuk sangka kepada Allah, bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Seandainya kita tidak berdoa, penyakit kita jauh lebih parah daripada itu. Tapi karena doa tadi, penyakit kita tetap distandarkan oleh Allah. Sesungguhnya ketika itu Allah sedang mengabulkan doa kita. Kita aja yang tidak tahu. Lalu apa yang menyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Maka ketika Imam Ibrahim bin Adham melewati suatu kota di Basrah, lalu orang-orang di sana bertanya, wahai Abul Ishaq, kami ini sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah, sementara doa kami tidak diijabah oleh Allah. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Intinya Allah ini berdusta, Allah ini bohong. Oh tidak, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Lalu kenapa doa ini tidak dikabulkan? Orang yang lemah imannya, ketika doanya tidak dikabulkan, dia bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim bin Adham? Karena hati kalian itu matat qulubukum bi asyrati asya. Hati kalian itu mati dari 10 perkara. Di antara yang 10 itu adalah yang pertama, an ta'rifullah walam tu'addu haqqahu. Kalian itu kenal dengan Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Coba kita tanya, kenal dengan Allah? Oh tahu, siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenal kita dengan Allah, tapi hak-haknya Allah tidak kita tunaikan. Sesungguhnya itulah para asatiz wal asatizah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu langsung ijabah oleh Allah. Apa kata Allah? Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Allah itu bahagia kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah melebihi daripada kalian yang terjatuh di atas ontanya ketika dia tersesat di padang pasir yang luas. Ngerti tidak maksudnya? Allah jelaskan lagi di riwayat Imam Muslim, maksudnya ketika kita itu tersesat, ternyata tiba-tiba ada onta di depan kita. Bahagia tak kira-kira kita? Bahagia. Allah jauh lebih bahagia daripada itu. Dalam riwayat Imam Muslim katakan, Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajarah fattaja'a fi zilliha qad ayisa min rahilatihi. Jadi kebahagiaan Allah kepada hamba yang bertaubat itu lebih bahagia daripada ketika seseorang itu kehilangan ontanya. Onta itu adalah, kalau orang Arab itu onta itu adalah kendaraan yang sangat bergengsi bagi mereka. Kalau kita ini kayak punya mobil Pajero, wah, kira-kira kita sayang gak punya harta itu? Tiap hari kita lap, tiap hari kita bersihkan, kita tempatkan di tempat. Ini kendaraan yang mahal, berharga bagi kita. Nih Allah ini bahagia ini ketika seorang itu orang Arab itu punya onta itu mahal, di atasnya itu ada makanan, ada minuman, kata Allah. Kata Rasulullah, ternyata ketika dia saking sayangnya dia bawa onta itu berkendara, lalu berhenti, ternyata dia tertidur, bangun, ontanya hilang. Kira-kira gimana sedihnya? Putus asa rasanya gitu. Tahu ini mobil mewah, tiap hari kita lap, tiap hari kita bersihkan, ya kan?
Tiap hari kita tengok-tengok terus. Wih, itulah yang kita pikirkan. Saking cintanya kita dengan mobil itu. Tahu, saking sayangnya kita, tak tahu hilang. Kayak mana? Putus asa kita. Ini dikatakan lebih bahagia daripada kalian ketika istirahat di tempat atau tanah yang lapang, tiba-tiba ontanya hilang darinya. Sedangkan di dalam onta itu ada makanan, ada minuman, lalu orang ini berkeluh kesah. Aduh, tidak ada harapan lagi katanya. Ontanya dah hilang, makanan ada di situ, ontanya mahal, kendaraan yang bagus. Lalu dia pun mendatangi fa'ata syajarah, kemudian dia mendatangi pohon, fattaja'a fi zilliha, kemudian dia membaringkan dirinya di bawah pohon tersebut. Qad ayisa min rahilatih, kemudian sambil mengatakan tidak ada harapan lagi, sambil dia putus asa. Nah, tak tahu ketika dia itu terbangun dari tidurnya, fabainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatun indah fa akhadha bi khitamiha summa qala min syiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Tahu-tahu dalam keputusasaannya dia tadi, ketika terbangun onta itu kembali. Bayangkan betapa bahagianya dia. Wah, udah putus asanya. Seandainya kalau udah kembali, bahagia kita. Saya dulu pernah hilang motor ketika kuliah. Hilang motor, hilang laptop, hilang HP, hilang dompet di masjid. Tinggal di masjid. Orangnya tidur dengan anak situlah. Hilang. Wah, putus asa rasanya. Kayak mana? Tapi itu tidak ada kembali. Masalah. Ini kembali dia. Tapi dalam hati anak, kalau seandainya kembali, ya Allah, bahagianya. Tidak takut, takut dengan orang tua. Motor hilang, laptop hilang. Ekonomi ini agak susah. Motor itu mahal, nak beli baru. Wah, kalau kembalilah dalam hati, ya Allah, betapa bahagianya kita. Inilah hambanya yang saking sayangnya dia dengan ontanya tadi. Hilang, putus asa, dia ada lagi harapan. Tahu-tahu bangun datang dia, utuh pula datang. Kayak gitu. Waduh, betapa bahagianya dia. Sampai-sampai saking bahagianya dia ini, orang kalau udah bahagia sering salah omong. Ini orang ini kalau saking bahagianya dia salah omong. Apa dia? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini salah dia karena dia saking bahagianya tadi dia salah omong. Ya Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu, katanya. Ini kalau kita sudah bahagia itu Bapak Ibu, salah omong sering. Tapi tidak apa-apa. Karena memang kita bahagia. Saking bahagianya tadi, min syiddatil farah, saking bahagianya dia salah omong. Allah jauh lebih bahagia daripada itu, melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah. Sebahagia-bahagianya kita kehilangan kendaraan tadi, bahagia ketika dia muncul utuh di depan kita. Allah, kalau ada hambanya yang berbuat dosa, lalu hambanya itu bertaubat, Allah jauh lebih bahagia daripada itu. Kalaulah Allah itu bahagia dengan kita, kira-kira sengsara tidak hidup kita. Dunia akhirat hidup kita bahagia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para hadirin asatiz wal asatizah, janganlah berputus asa dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah kita memperbaharui taubat kita. Apakah taubat yang sudah kita lakukan dengan 3 syarat ini menjamin kita melakukan taubat itu bertahan di dalam diri kita selama-lamanya? Tidak juga. Bisa saja kita mengingkari taubat kita. Ketika itu kita ingkari itu, kita bertaubat lagi kepada Allah. Allah masih terima taubat kita. Makanya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam syarah sahih Muslim, apa kata Allah? Seandainya aku mendapati hambaku yang berbuat dosa kepadaku, kemudian dia bertaubat kepadaku, aku katakan kepada hamba itu, aku ampuni dosanya, aku terima taubatnya.
Kemudian dia kufur lagi, bertaubat lagi yang kedua kalinya kepadaku. Aku berfirman, Allah berfirman di atas arasnya, aku masih menerima taubatnya. Yang ketiga kalinya masih saja dia berbuat. Setelah dia beriman, kufur lagi, bertaubat lagi, Allah masih terima taubatnya. Yang keempat kalinya masih saja seperti itu. Apa kata Allah? If'alu ma syi'tum, lakukanlah sesuka hatimu, fa innahu maghfurun lah. Sesungguhnya aku, kalau engkau bertaubat, aku masih mengampunkan dosa-dosa. Kata Imam Nawawi, seandainya ada seorang itu berbuat dosa 100 kali, lalu ke 101 kalinya dia bertaubat kepada Allah, Allah lupakan yang 100-nya itu, yang satunya itu Allah terima. Itulah yang akan dia bawa ke hadapan Allah. Seandainya seorang hamba itu berbuat dosa 1000 kali kepada Allah, ke 1001-nya dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, Allah lupakan yang 1000-nya itu. Betapa Allah itu, innallah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertaubat ini sesungguhnya dia sedang mensucikan hatinya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi nyawa ini masih dikandung badan, jangan berhenti untuk bertaubat kepada Allah, tapi melalui 3 syarat: berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Doa kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Soal? Kalau bisa jawab, tidak bisa kan? Oh ya. Wah, antum. Antum. Mana? Baca MTK tuh Pak ya. Baik, Asatidz, syukran kasihan lillah Ustaz. Summa apa ba'da yani as-su'al wal jawab. Mungkin minal asatidz wal asatidzah yang mau nanya dan lain sebagainya dipersilahkan. Tapi sebelumnya kami informasikan donasi tadi berjumlah 37.253.600 rupiah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita donasikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz wal Ustazah, mungkin ada yang mau bertanya. Tafadhol. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, insyaallah jazakallahu khairan Ustaz, tabarakallah atas ilmunya pagi ini. Semoga dimohon doanya juga semoga obat-obat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan tadi tertarik dengan pembahasan tentang dua cahaya Al-Qur'an dan Ramadan. Di sini kan kita Masya Allah di bulan Ramadan ini pada membaca Al-Quran semua, memanfaatkan waktunya dengan membaca Quran. Yang ingin saya tanyakan tentang sujud sajadah dan tilawah. Apakah di saat kita membaca Al-Quran itu, saat kita mendengarkan atau membacakan ayat sajadah, kita harus bersujud? Apa hukumnya dalam sholat itu? Apakah hanya di dalam sholat kita harus bersujud atau bisa di luar sholat gitu? Apakah di saat kita sendiri membaca atau saat kita mendengarkan orang lain kita juga harus bersujud? Lalu bagaimana caranya? Syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah pada ibu yang bertanya. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ya, Al-Quran itu kan ada tanda-tanda itu.
Ada gambar apa itu? Itu bukan di luar sholat saja. Bukan ketika sholat saja. Sujud tilawah itu kita lakukan. Namun ketika menemukan ayat yang ada tanda-tanda tersebut, maka kita disunahkan untuk bersujud. Sujud tilawah. Ya, sujud biasa loh. Itu kalau tidak salah. Mungkin para asatidz yang lebih paham mungkin bisa menjawabnya. Yang setahu pengetahuan anak seperti itu, berkaitan dengan sujud tilawah. Demikian. Mungkin kalau ada yang lain. Baik, masih ada asatidz? Terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sedikit Tuan Guru. Masya Allah. Sebelum bertanya, anak sedikit. Bukan ini Sah. Ada salah seorang yang bertanya, atau adalah salah seorang, tak boleh disebutkan. Dia bertanya sama anak. Tanyanya kayak gini, anak sudah berusaha untuk memperbaiki diri di suatu tempat, sudah berusaha atau bertobat, sedemikian dia anggap tobatnya itu sudah bukan anggap sih, dia untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Tapi malahan orang-orang atau di kampung tersebut tetap berpandangan jelek sama dia, padahal dia itu harus atau situlah tempat tinggalnya atau situlah tempat kerjanya. Bagaimana sih Ustaz, kita orang tersebut bisa orang lain berpandangan baik terhadapnya? Memang dahulunya dia kurang baik, sekarang dia sudah ingin jadi baik atau bertobat namanya. Mohon solusinya Ustaz. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pohon tersebut, maka semakin kencang pula angin yang menerpa. Jadi kalau orang yang beriman itu, yang diuji seperti itu, sebetulnya Allah itu sayang dengan dia. Sebetulnya Allah itu cinta. Kalau dia bersabar, oh luar biasa balasan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salah satu caranya kita bersabarlah, berbuat baik. Kalau menurut anak, tak ada lagi cara lain. Kita itu kalau nak senang di hadapan manusia, susah kita. Kayak mana pun kita, kalau orang udah benci dengan kita, ke Mekah pun kita mencari orang baik tidak ketemu. Tapi kalau kita sayang dengan orang, pergi kita ke Amerika, negara barat, ketemu baik, kita orang baik. Jadi kalau kita nak cari orang senang baik dengan kita, payah juga Ustaz. Artinya kita bersabar aja, kita tetap berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita itu biasa aja. Itu kalau ada orang silaturahim dengan orang yang baik dengan dia, nah itu silaturahim itu bagus, cuma biasa aja. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada orang yang jahat dengan dia, itu yang luar biasa. Jadi solusinya bersabar, ya. Nah ada lagi. Kalau anak ngasih solusi sabar, buat baik, tetap aja kita di jalan Allah, tetap kita berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbitna bil iman, teguhkanlah kita dengan keimanan, jangan sampai kita keluar daripada iman. Tetap aja kita bersabar. Demikian mungkin Ustaz yang dapat anak jawab, lebih dan kurangnya mohon maaf. Demikian. Masih ada Ustaz? Kalau Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz ilmunya luar biasa. Ustaz, salah satu
cara kita untuk bertobat, yang punya hutang adalah bayar hutang. Maka dari itu seandainya kita mau bertobat untuk bayar hutang, mungkin dulu kita tidak ada niat untuk berhutang, tapi kita sudah mau bertobat, mau berhutang, tapi orangnya sudah tidak ada, dan kita cari sahabat keluarganya juga tidak ketemu. Untuk solusinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah pada sama rasa atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita bertobat pada orang yang sudah tidak ada lagi? Jadi kalau orangnya ada, kita temui. Makanya kalau ada orang meninggal itu, kita sampaikanlah kalau ada punya utang, mungkin tak ketemu dengan keluarga, ahli warisnya. Lalu kalau dia sudah tidak ada, kita ini sudah tahu bagaimana caranya. Maka kata para ulama, kita minta ampunkan untuk dia. Berdoalah, ampunilah dosanya ya Allah. Itulah salah satu cara taubatnya. Kalau bisa kita temui ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya nggak ada, nggak ketemu, udah pening kepala kita mencari ahli warisnya. Maka kita berdoa, ya Allah ampunilah dosanya. Itulah salah satu cara taubat kepada orang yang sudah tidak ada. Begitu para ulama mengajarkan kepada kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf lagi. Nurul TV